Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fungsi kompleks. Di sini saya akan membahas tentang nilai mutlak atau modulus. Pertama yang akan kita bahas definisi. Modulus atau nilai mutlak Z sama dengan X tambah Y didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif. Bentuknya X kuadrat, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan ditulis sebagai modulus atau nilai mutlak Z sama dengan mutlak X tambah Y sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti di sini mutlak Z-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Secara geometri, mutlak Z ini menyatakan jarak antara titik XY dan titik asal. Nah, ini titik XY-nya di sini. Berarti titik asalnya dari sini, kita tarik ke sini. Nah, ini titik XY-nya. Katanya kan mutlak Z itu menyatakan jarak antara titik XY dan titik asal. Berarti letak mutlak Z-nya ada di sini. Di mana Z itu sama dengan X tambah Y. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tentukan mutlak Z dari 3 tambah 6I. Nah, kita jawab ya. Pertama kita tulis rumusnya. Mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini X-nya, ini Y-nya, ini realnya, ini imajiner. Maka kita tulis 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 6 kuadrat itu 36. Jadi di sini 45. Hasilnya 3 akar 5. Kemudian soal yang kedua 7I. Nah, kita akan mencari mutlak Z-nya. Tetap kita tulis rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kan nggak ada nilai X-nya atau nggak ada bilangan realnya. Jadi di sini realnya 0 ditambah imajinernya 7 kuadrat. Jadi 0 tambah 49. Jadi akar dari 49 7. Selanjutnya di sini ada teorema pada nilai mutlak atau modulus. Nah, teorema yang A itu jika Z sebarang bilangan kompleks, maka mutlak Z lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya sampai teorema ke-6. Kemudian ada teorema yang B. Nah, teorema-teorema ini teorema yang ada di dalam nilai mutlak. Nah, karena dia bentuknya teorema, maka butuh suatu pembuktian. Nah, nanti kita akan membuktikan kebenaran dari teorema-teorema nilai mutlak. Kita bahas teorema yang A. Yang pertama, mutlak Z lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita buktikan. Nah, di sini kita tahu ya, nilai mutlak Z itu kan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita buktikan mutlak Z dari 0. Nilai mutlak Z itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, karena dia bentuknya itu mutlak, maka ini kita kuadratkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat, kuadratkan besar dari sama dengan 0. Nah, jadi ini hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari 0. Ini terbukti. Teorema yang kedua, mutlak Z sama dengan 0. Nah, ini kita buktikan. Kalau mutlak Z sama dengan 0, berarti jika Z-nya itu sama dengan 0. Mutlak Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z-nya 0. Nah, kalau misalnya Z-nya 0, pasti mutlak Z-nya juga 0. Atau mutlak Z ini sama dengan 0. Z-nya pasti 0. Dia akan bernilai 0 kalau memang Z-nya itu 0. Jadi terbukti. Teorema yang ketiga,
mutlak negatif Z sama dengan mutlak Z. Nah, di sini kita misalkan, misal mutlak Z itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini akan kita buktikan mutlak negatif Z sama dengan mutlak negatif akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, kan karena bentuk dari mutlak Z itu sama X kuadrat, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka kalau misalnya mutlak negatif Z, maka bentuknya jadi mutlak negatif akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian karena di sini ini bentuknya mutlak, maka ini tuh jadi positif. Positif X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena ini kan bentuknya mutlak. Kalau dimutlakkan pasti kan positif akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Nah, ini bentuk ini kan merupakan bentuk dari mutlak Z. Jadi hasilnya mutlak Z terbukti. Bentuk ini kan bentuk akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu bentuk dari mutlak Z, maka dia terbukti. Selanjutnya teorema keempat, mutlak Z konjugat sama dengan mutlak Z. Di sini tadi ada kesalahan, di sini itu sebenarnya nggak ada negatifnya ya ini. Nah, ini bentuk teorema keempat, mutlak Z konjugat sama dengan mutlak Z. Nah, kita akan buktikan. Kita misalkan, misal Z konjugat itu X kurang IY. Nah, ini mutlak Z konjugat sama dengan mutlak akar X kuadrat ditambah negatif Y kuadrat. Karena ini kan bentuknya konjugat, maka di sininya negatif Y. Jadi ini kita mutlakan. Bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bentuk akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat itu bentuk mutlak dari Z. Maka ini terbukti. Teorema kelima, Z dikali Z konjugat sama dengan mutlak Z kuadrat. Nah, ini akan kita buktikan. Kita misalkan, misal Z-nya itu sama dengan X tambah IY. Z konjugatnya sama dengan X dikurang IY. Nah, ini akan kita buktikan. Z dikali Z konjugat sama dengan Z itu kan X tambah IY, kita tulis X tambah IY. Kemudian Z konjugat itu X dikurang IY. Kemudian ini kita kalikan X kuadrat dikurang X IY ditambah X IY dikurang I kuadrat Y kuadrat. Kemudian ini bisa dicoret ya. Nih. Nah, sama dengan X kuadrat. I kuadrat itu nilainya negatif 1. Negatif 1 dikali negatif positif Y kuadrat. Artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu dia dari sini akar X kuadrat ditambah Y kuadrat terus kita kuadratkan. Nah, ini kalau dikuadratkan kan pasti hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka bentuk ini bisa ditulis Z kuadrat. Ini kan bentuk dari mutlak Z kuadrat. Sehingga teorema 5 itu terbukti.
Selanjutnya, teorema 6 berbunyi, real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Kemudian, imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Nah, teorema ini ada real Z dan imajiner Z. Ini akan kita buktikan secara bersamaan. Kita tahu bahwa real Z itu sama dengan X dan imajiner Z itu sama dengan Y. Nah, sehingga mutlak Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau mutlak Z aja itu kan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau mutlak Z kuadrat makanya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini sama dengan X kuadrat berarti real Z dikuadratkan ditambah Y kuadrat itu imajiner Z dikuadratkan. Karena di sininya kuadrat. Nah, ini jelas bahwa real Z dikuadratkan itu kurang dari mutlak Z kuadrat, dan begitupun imajiner Z dikuadratkan kurang dari sama dengan mutlak Z kuadrat. Ini juga kurang dari sama dengan mutlak Z kuadrat. Nah, ini di sini real Z kurang dari sama dengan Z. Di sini berarti imajiner Z kurang dari sama dengan Z. Nah, jika sudah sampai di sini, kita ingat kembali mengenai konsep bilangan real. Saya lanjutkan di sini. Konsep bilangan real. Pada konsep bilangan real itu kan, untuk setiap A elemen real itu sama dengan mutlak A, negatif mutlak A itu kurang dari A, kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan mutlak A. Nah, jadi berdasarkan konsep bilangan real ini, maka real Z itu kurang dari sama dengan mutlak real Z. Nah, begitupun imajiner Z juga kurang dari sama dengan mutlak imajiner Z. Ini berdasarkan ini ya, A kurang dari sama dengan mutlak A. Ini real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z. Dan juga di sini Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Nah, maka diperoleh real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Begitu juga dengan imajiner. Imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak imajiner Z kurang dari mutlak Z. Nah, jadi teorema 6 ini terbukti. Teorema selanjutnya, jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Nah, ini kita buktikan. Ini pemisalannya, Z1 sama dengan X1 ditambah IY1, Z2-nya sama dengan X2 ditambah IY2. Ini akan kita buktikan. Di sini kita masukkan Z1-nya X1 ditambah IY1. Kita kali dengan Z2. X2 ditambah IY2. Nah, ini kita kalikan biasa. X1 dikali X2 ditambah
X1 dikali IY2 ditambah X2 dikali IY1 ditambah I kuadrat Y1 dikali Y2. Maaf, harusnya di sini tadi ada mutlaknya, di sini juga. Nah, di sini kita kasih mutlak. Kemudian ini sama dengan X1 dikali X2. Nah, di sini kita lihat I kuadrat itu kan nilainya negatif 1. Negatif 1 dikali positif, jadi negatif Y1 dikali Y2. Terus ditambah, ini I-nya kita keluarkan, I, jadi X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Ini masih dalam mutlak. Nah, kita lihat di sini, ini bentuk realnya, ini bentuk imajinernya. Karena dia dalam mutlak, berarti bisa kita tulis akar X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 dikuadratkan, ditambah X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, di sini imajinernya nggak masuk ya ke mutlak, kan mutlak itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi I di sini tidak masuk. Nah, ini dikuadratkan. X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 itu dikuadratkan, dikuadratkan cara biasa. Ini juga dikuadratkan, yang nantinya itu hasilnya akan diperoleh X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali Y2 kuadrat. Nah, ini bentuknya setelah kita kuadratkan. Ini bisa dijabarkan nanti ya kuadratnya. Nah, nanti akan diperoleh nilai seperti yang ini. Kemudian ini sama dengan akar. Ini kita faktorkan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, itu hasilnya akan seperti yang di atas. Ya, jadi ini sama dengan akarnya ini kita pisahkan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Kita lihat bentuk yang ini. Bentuk X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat diakarkan, itu kan bentuknya adalah mutlak Z1. Kemudian bentuk akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat itu sama dengan mutlak Z2. Nah, hasilnya ini kan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Ini hasilnya sama dengan yang ini. Nah, berarti teorema ini terbukti. Teorema selanjutnya, mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Nah, ini akan kita buktikan. Mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 itu kan X ditambah IY per, maaf, Z1 itu sama dengan X1 ditambah IY1 per X2 ditambah IY2. Nah, karena ini bentuknya perkalian, maka di sini kita kalikan dengan konjugat dari penyebutnya. Konjugat dari penyebutnya berarti X2 dikurang IY2 per X2 dikurang IY2. Di sini mutlak. Ini kita kalikan X1 dikali X2 dikurang X1 dikali IY2 ditambah X2
dikali I Y1 dikurang I kuadrat Y1 dikali Y2 per, ini kita kalikan X2 kuadrat dikurang X2 I Y2 ditambah X2 I Y2 dikurang I kuadrat Y2 kuadrat. Kemudian ini kita tulis X1 dikali X2. Ini I kuadrat nilainya negatif 1. Negatif kali negatif positif. Y1 dikali Y2. Dan ditambah, ini I-nya kita keluarkan. X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2. Per, ini kita coret. X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Tahu kan kenapa ini jadi ditambah? Karena kan nilai I kuadrat itu negatif 1. Negatif kali negatif positif. Kemudian yang ini bagian real, yang ini bagian imajiner. Kita pisahkan. X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Karena dia bentuknya perkalian, bisa dijadiin kayak gini. X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini kita pisahkan, dia bentuknya perkalian, jadi boleh kita buat seperti ini. Ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Nah, karena dia bentuknya itu mutlak, maka bisa kita tulis seperti ini. Akar X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan. Ingat lagi bentuk mutlak dari Z. Ini ditambah X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini kita kuadratkan. Imajinernya nggak ikut ya, lambang imajinernya. Kemudian ini kita kuadratkan. X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat, itu dikuadratkan, dan juga yang ini dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan itu hasilnya diperoleh X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, kemudian dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tulis atau kita faktorkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kalau ini dikalikan ke dalam, maka hasilnya akan seperti pembilang yang di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ini bentuknya perkalian, maka ini bisa dicoret. Ini dengan ini. Dengan yang ini. Ini penyebutnya tinggal satu. Jadi ini bisa kita tulis akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat per
X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, bentuk ini itu sama saja bisa kita tulis akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat per akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maaf ini juga X2 kuadrat, ditambah Y2 kuadrat. Nah, bentuk ini, bentuk akar X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat itu merupakan bentuk mutlak Z1 per, ini juga akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat itu merupakan bentuk dari mutlak Z2. Maka teorema terbukti. Sekian video hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.